Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Jelang rekonstruksi kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat, ini semua kubu, baik kubu dari Danu ataupun juga para tersangka lainnya, ini mereka berusaha untuk memberikan keyakinan masyarakat bahwa kliennya itu tidaklah bersalah. Kalaupun bersalah pun, dari sudut pandang Danu juga ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa dia sudah ada itikat baik untuk menjadi justice kolaborator. Sementara tersangka lainnya, timnya dari Yosep, Arigi, Abi, dan juga Mimin, mereka dengan kekeh dan juga kompak untuk membantah semua statement ataupun juga tuduhan Danu yang telah disampaikan dalam pra-rekonstruksi yang telah dilakukan oleh Polda Jawa Barat sebanyak 3 kali. Hari ini ada wawancara ya bahwa Rohman Hidayat, ketua kuasa hukum ya dari timnya Yosep ini, membawa 2 saksi yang meringankan Arigi, yakni adalah Fadil dan juga Ramdan, ke Polda Jawa Barat. Ya, pastilah ini sudah bisa kita prediksi mereka akan berusaha menghadirkan saksi-saksi yang akan meringankan Arigi dan juga mematahkan keterangan Danu. Ada yang unik dalam wawancara dari Tribun Jabar hari ini. Karena apa? Pada saat Rohman Hidayat menyampaikan narasinya, ya dikatakan bahwa mereka berdua adalah yang bersama Arigi di malam kejadian. Dikatakan juga bahwa mulai jam setengah 10 malam sampai jam 9 pagi mereka selalu bersama Arigi. Nanti kita bahas lebih detail ya. Tapi ada bagian yang menurut aku kayaknya keceplosan. Ini memang betul adalah kayak diralat sama Pak Rohman ya. Pak Rohman di sini mengatakan bahwa Arigi itu mereka berdua saksi ini, Fadil dan juga Ramdan, menyaksikan bahwa Arigi berada di TKP kemudian diralat. Ini keceplosan yang menurut aku kayaknya di lubuk hatinya Pak Rohman pun sebenarnya beliau pun yakin sebenarnya bahwa yang dikatakan Dan itu banyak yang masuk akal. Ya namanya juga tugasnya seorang pengacara untuk membela kliennya yang dilindungi dalam undang-undang, ya kita lihat saja nanti. Ini kan bagian yang menantang dalam proses pembuktiannya. Ini cuplikan ya teman-teman. Setengah 3 ya, sampai kita main game sampai setengah 3, kemudian hari ini tidur dan Fadil pun tidur. Nah kalau Ramdan itu sampai pagi ya, sampai pagi dia nggak tidur. Jadi mengetahui sekali keberadaan Pak Arigi itu ada di TKP, di konter handphone. Oke, jadi mereka ini mengetahui sekali keberadaan Arigi di TKP, di konter handphone ya. Ya, aku rasa sih bahwa kita yang sudah mengawal kasus ini selama 2 tahun lebih ya, kita ya sudah ada insting ya dari awal. Bahkan ternyata kan insting dari netizen itu banyak yang terbukti. Awalnya memang yang dicurigai adalah Yosep, kemudian juga Mimin, kedua putranya, dan Danu adalah yang dicurigai. Tapi karena dengan luar biasa drama 2 tahun terakhir ini, baru ditetapkan sebagai tersangka. Ya, keceplosan ini adalah menurut aku bagian subconscious aja, di bawah alam sadarnya dari pengacaranya. Dan jujur sih, sebenarnya kalau kita ngobrol secara nyantai gitu ya teman-teman ya, kalau kita lihat jejak digital tuh memang sebenarnya Pak Rohman tuh juga ngerasa ya memang ada kecurigaan. Bahkan Pak Rohman pun juga berkali-kali mengatakan ya di media massa bahwa awalnya kami itu memang curiga, saya juga curiga dengan Yosep. Tapi karena kami sudah paksa, kami sudah meyakinkan dan sebagainya, kami yakin klien kami tidak bersalah. Itu keyakinan dari tim kuasa hukumnya. Dan Rohman Hidayat pun juga mengatakan jangan sampai ini nanti ujung-ujungnya akhir-akhirnya kalau ada pengakuan. Itu kan ngebuat malu kami. Itu yang kita sudah lihat lah video viral mengenai statement tersebut. Tapi mengenai 2 saksi Fadil dan juga Ramdan, mereka sudah diperiksa sebenarnya di Polres Subang ya, terkait dengan kesaksian yang meringankan Arigi. Tetapi memang agak sulit untuk dipercaya teman-teman, karena background dari kedua saksi ini kan sangat dekat dengan Arigi. Dan kalau ada yang bilang kan ada statementnya kuasa hukumnya dari Yosep kan mengatakan dan juga Arigi, kalau penyidik percaya keterangan Danu, kenapa nggak percaya keterangan sama 2 orang? Ya menurut aku sih, kenapa penyidik tidak serta-merta mengambil keterangan tersebut adalah sebuah kebenaran? Ya secara logika memang iya, kalau ada 2 orang saksi tersebut yang termasuk dalam kategorinya kalau alat bukti itu berarti keterangan saksi ya.
Ada dua, berarti harusnya fakta, tapi kan tidak seperti itu. Kita lihat konteksnya juga. Kalau dari Polda Jawa Barat lebih percaya dengan keterangan Danu karena statusnya itu berbeda. Kalau si Fadil dan juga Ramdan, ini kan dia hanya memberikan keterangan. Tidak ada konsekuensi yang akan dihadapi oleh mereka secara nyata dan juga gamblang. Berbeda dengan Danu. Kalau Danu itu dia saksi sekaligus juga tersangka yang dia pun akan mendapatkan hukuman dari perbuatan ini. Jadi dari bagian itu aja sudah sangat jelas berbeda. Jadi kalau dari kuasa hukum Rohman Hidayat mengatakan harusnya juga kedua saksi ini dapat dipertimbangkan, ya tidak bisa ya teman-teman ya. Kemudian juga mengenai CCTV. Kan dari Arigi pun mengatakan bahwa ada 2 CCTV sebenarnya yang berada di tempat kerja konter dia itu sudah disita oleh Polres atau Polda Jawa Barat. Antara kedua tersebut, kenapa itu tidak menjawab dugaanku teman-teman, kenapa CCTV tersebut tidak serta-merta menjadikan alat bukti yang kuat menurut versinya dari timnya ya Rohman Hidayat ataupun juga penyidik, karena mungkin CCTV tersebut tidak memberikan data yang signifikan. Kenapa bisa seperti itu? Harusnya kalau memang menurut aku ya dibandingkan Rohman Hidayat sibuk gitu ya membawa Fadil dan juga Ramdan ke Polda Jawa Barat, which is fine gitu, itu adalah bagian dari alat bukti. Kenapa nggak menggunakan CCTV? Kenapa nggak dari tim mereka ini lihat dong CCTV itu, buktikan CCTV yang di tempat kerjanya Arigi sudah disita sama Polres atau Polda Jawa Barat. Kalau memang CCTV tersebut adalah berhasil menjawab kecurigaan masyarakat dan menunjukkan bahwa Arigi berada di dalam kamarnya mulai jam setengah 10 malam sampai jam 9 pagi, seperti klaim yang disampaikan oleh Fadil dan juga Ramdan, aku rasa itu akan dipakai oleh kuasa hukumnya Rohman Hidayat. Kenapa CCTV tersebut tidak dipakai? Menurut aku sih dugaanku, karena aku juga belum melihat CCTV-nya seperti apa. Tapi kalau hal tersebut tidak dipakai, artinya memang tidak memberikan data yang signifikan. Kalau kita lihat dari kondisi CCTV di lokasi tempatnya Arigi kerja kan, itu CCTV pertama itu berada di depan ya. Itu mengarahnya ke area parkir, kemudian juga etalase doang. Kemudian yang berikutnya CCTV yang dari arah dalam, itu juga CCTV yang katanya kan berada di bawah wifi. Itu sih mengarahnya ke arah kayak kasir ya, di etalase juga. Jadi 2 CCTV kalau aku analisa dari beberapa rekan yang berada di kawasan tersebut yang melakukan liputan, itu CCTV tidak ada yang mengarah ke arah kamarnya. Iya kan, kalian bisa cek sendiri aja. Nggak ada CCTV yang mengarah ke kamarnya. Di depannya kamar itu bukannya ada pintu aja sih, itu adalah pintu kamar mandi. Dan pintu kamar mandinya itu ternyata pas dimasukin, kan ada kayak lubang besar ya, jendela, yang sekarang itu ditutup dengan silang dengan kayu. Artinya 2 tahun 3 bulan yang lalu, apakah kondisinya terbuka atau tidak, itu juga bisa menjadi potensi yang kuat. Arigi bisa aja keluar malam hari lewat situ. Kalau kita lihat dari prarekonstruksi yang dikatakan oleh Danu pada saat ada peran pengganti Arigi dan juga Abi yang datang ke TKP yang jalan kaki, itu kan bisa aja itu datangnya kan nggak bersamaan dengan Yosep dan juga Danu. Yosep dan juga Danu menurut versi dari prarekonstruksi yang lalu itu kan datang setelah mereka sekitar jam 9 malam makan malam di sebuah pecel lele. Mungkin makan malamnya setengah jam, dari situ mungkin Danu pulang dulu, kemudian ada motor yang masuk ke sana, Danu parkirnya di kebun, sementara Yosep motornya parkir di depan rumah TKP. Itu let's say anggap aja sekitar jam 10-an malam, sudah sampai di sana. Dan kita juga tahu bahwa kan ada bagian pada saat mereka datang, Arigi dan juga Abi, itu kan digambarkan dengan jelas. Artinya memang Danu yang dia mengaku berada di depan TKP hanya untuk mengawasi apa yang ada di sana, makanya dia bisa melihat kedatangan Arigi dan juga Abi. Kemungkinan besar bahwa kedua tersangka ini datangnya mungkin menjelang jam 11-an malam, seperti itu, dan ini juga sebenarnya sangat linear loh dengan kondisi tempat dia bekerja. Tempat dia bekerja dikatakan bahwa kalau tutup itu sekitar jam 9 malam. Sementara kalau buka itu sekitar jam 8 pagi. Clear banget jam 9 malam sudah tutup, dan memang 9 malam tersebut kondisinya si Danu dengan Yosep sedang makan di pecel lele. Jadi memang belum mendekati waktu kematian Ibu Tuti. Mengenai waktu kematian Ibu Tuti, kita belum tahu ya spesifiknya jam berapa, tetapi kan
otopsi yang pertama itu kan dikatakan sekitar setengah 12 malam, tetapi ada otopsi kedua yang dilakukan oleh Dr. Hastri yang dikatakan bahwa ada dua hal yang dilakukan setelah 40 hari meninggalnya kedua korban. Itu pertama adalah merevisi waktu kematian, dan yang kedua adalah menambahkan beberapa hal. Artinya kalau merevisi waktu kematian, ini sudah semakin linear banget, karena kalau setengah 12 malam, dugaannya ini adalah di atas jam 12 malam. Makanya Dr. Hastri merevisi bagian tersebut. Dan kalau dibilang bahwa harusnya dua saksi Fadil dan Ramdan ini bisa serta-merta membantah keterangan Danu, ya tidak bisa seperti itu sih, karena kan keterangan Danu itu ternyata banyak yang linear dengan prarekonstruksi. Beberapa di antaranya adalah ya mengenai luka golok. Nah, golok ini kan ternyata pertama sudah ditemukan sarung goloknya. Kedua juga ternyata luka dari Bu Tuti itu memang tipikal adalah luka seperti hantaman benda tumpul yang tajam dulunya, ya kayak golok, tapi bagian yang nggak tajamnya itu juga akan dikonfirmasi oleh tim ahli nanti apakah itu make sense atau tidak, dan kemungkinan besar dugaannya itu adalah masuk akal. Kemudian juga dengan keterangan-keterangan detail yang akan disampaikan secara resmi oleh Polda Jawa Barat. Tetapi kan dari Direskrimum Polda Jawa Barat pada saat ditanya dengan media massa, Pak gimana Pak dengan prarekonstruksi Danu? 3 kali loh prarekonstruksi. Dari Direskrimnya mengatakan bahwa ya keterangan Danu semuanya itu betul, semuanya itu bukan betul sih, semuanya itu berkesesuaian dan tidak ada saling bertolak belakang. Artinya sudah sangat make sense sekali. Makanya itu juga menjadi alasan kenapa sudah ada penetapan 4 tersangka lainnya. Jadi kalau dibilang Fadil dan Ramdan ini adalah saksi yang kuat, aku sih sangat ragu sekali. Dilihat dari latar belakangnya, mereka kedekatannya, kemudian juga tidak ada alat bukti lainnya yang menguatkan keterangan dari Fadil dan juga Ramdan itu benar. Sekali lagi aku ingatkan bahwa menurut Fadil dan juga Ramdan, mereka ini mengaku setengah 10 malam sampai jam 9 pagi itu selalu bersama dengan Arigi, yang salah satunya adalah antara Fadil atau Ramdan ya, yang dikatakan bahwa dia ini tidurnya sekitar jam setengah 3 pagi, sementara satu saksi lainnya dia tidak tidur, tidurnya baru jam 10 pagi saat dia pulang ke rumahnya. Ini juga unik, apakah mereka dalam kondisi sadar saat itu? Siapa tahu mereka kan PPKM ya, jadi mungkin lagi nyantai, minum-minuman alkohol mungkin, jadi nggak sekedar cuma main game ya, dugaannya seperti itu juga ada. Dan ya agak sulit kalau hanya dengan 2 keterangan saksi seperti ini lantas kita percaya. Bagi aku nggak fair lah melihat kasus ini. Tentunya juga Danu harus digali lebih dalam ya, tapi aku sih setuju bahwa yang dikatakan Danu menurut Direskrimum Polda Jawa Barat ini sudah banyak yang berkesesuaian, tetapi apakah semuanya sudah? Kayaknya juga ada beberapa hal yang perlu digali lebih dalam. Mungkin Danu memang beneran tidak tahu, atau dia diduga juga masih melakukan kebohongan. Kita update nanti seterusnya seperti apa. Kita tunggu adalah rekonstruksi, kemudian diserahkan ke berkasnya ke kejaksaan, kemudian kejaksaan menyerahkan ke pengadilan negeri dan segera untuk disidangkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.